yang sakral dan akan menjadi momen yang luar biasa khususnya untuk sahabat-sahabat budaya Jawa. Kita di sini punya satu misi dan visi yang sama, menegakkan kebenaran di tanah NKRI ini. Saya melihat banyak warna-warna di sini, putih, hitam, merah. Inilah simbol-simbol aneka warna ini, simbol Bhinneka Tunggal Ika. Dan kalian duduk dengan tekun dari awal. Mau dikatakan dukun enggak mau? Dukun adalah suatu profesi yang luar biasa. Pada zaman era-era budaya yang belum maju seperti ini, dukun adalah penolong. Raja mau melahirkan anak-anaknya dan putra-putranya butuh dukun pijat. Ketika melakukan untuk pertolongan, dukun yang membuat pertolongan pada zaman era-era leluhur. Masuklah doktrin asing yang mengatakan dukun sirik, dukun ini yang harus diwaspadai. Dukun adalah dukun dan dukun. Dan anehnya lagi, budaya kita sendiri, anak-anak kecil kita itu sudah asing dengan namanya kulonwon. Kita budaya ke orang lain, kalau Jawa ngono kok ngaku Jawa nih. Awake dhewe iki wong Jawa tapi milani Jawa nih. Sakmene akeh kepengin ro aku. Mendayo nduk wong liya padha Jawa ono enggak klon. Sorry, wis ilang. Kula tase, Mbak. Bahasa asing yang sudah masuk ke sana. Kita boleh beragama Islam, tapi budaya Jawa harus kita angkat tinggi-tinggi. Tapi kita lahir di Jawa, junjung tinggi derajat budaya. Sabtu Palem semangat lagi. Ketika Gunung Mahameru meletus akan muncul pergerakan, yaitu ajaran budi pekerti. Lalu siapa yang akan mengajari? Kalau bukan kita para dukun-dukun. Kita singkirkan kelompok-kelompok radikalisme yang mencoba membangun negeri ini dengan doktrin-doktrinnya mengawur, yang menganggap kita sirik, sesajen sirik, boleh anton yo. Jantung itu jantan kokoh kuat. Perempuan aja baper. Awas, ono dukun kabine putih-putih itu dukun. Harga diri kalian mulai hari ini banggalah ketika kalian menjadi dukun, karena makna dari dukun adalah sang penolong. Yang membedakan cuma itu jubahnya tuh, jubahnya saja. Cuma jubah bajunya yang beda. Perjalanan seseorang itu melalui perjalanan panjang. Berpuluh-puluh tahun saya melakukan sendiri untuk menegakkan budaya. Baru dua ini saya ada di antara kalian. Apakah saya bangga? Enggak, saya masih bersedih. Kenapa? Karena budaya kita ini masih dianggap kuno. Wong Jawa iku kuno. Kon pakmu mati ku nang Jawa, kon golek manganan Jawa, kon dodolan agama yo nang Jawa. Lah kok kon Jawa mbok anggap gak maju. Kuno yo kuno, iya toh? Kan lucu kalian berceramah, bersorban, menggunakan seragam-seragam kebesaran kalian, monggo. Tapi kita ingat, kon dodol agama, nyebarkan agama nang Jawa, hormati tradisi leluhur kita. Betul. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, walaupun suara saya gak enak.
Kita akan mendengarkan lagu ini dan mudah-mudahan kalian tergerak hati dengan lagu saya. Lihat ibu berdiri, sedang susah hati, air matamu berlinang, merintih dan berkenang. ibu kita berdiri lelah, capek menangis. Karena kalian budaya bohong. Ayo kita nyanyikan Ibu Berdiri. Kulihat ibu berdiri, Kalau kalian merusak negeri ini, aku juga sedang lalu. bersusah hati, air matamu berlinang, merintih dan berkenang. Gunung sawah lautan, Kita punya simpanan kekayaan, kurang banyak apa kita sebagai orang Jawa. mulia ibu merintih dan berdoa. Bayangkan ibu kita bertiwi ini merintih dan berdoa. Sudah Lihat saatnya kita ibu bahagiakan ibu pertiwi. Karena kita cari makan di bumi pertiwi. Jiwa-jiwa madura kalian dan bersusah hati, bangkit. Jangan sudah. air Kaum agama manapun, ayo kita bersinergi, saling berpelukan. Mau putih mau hitam, hanya Tuhan yang tahu, bukan kita. berkenang. Saya banyak melakukan doa-doa yang mungkin kalian sudah hafal. Saya menemukan ayat-ayat menghentikan hujan dalam segera. Apa doa saya sederhana? Lautan Hutan ada berhenti. simpanan Doa-doa yang kekayaan, enggak sederhana itu aja. Tapi hati kita sudah terbaca oleh Sang Pencipta. Oh ini aku, ini itu. sedang Walaupun di lidah saya cuma pleketek-pleketek dulu, berpuluh-puluh tahun saya menyembuhkan orang, baik buta, lumpuh, stroke, saya nggak pernah minta bayaran. Karena kita ini semua punya hutang. Kita ini masing-masing punya hutang sama Tuhan kita masing-masing. Bayangkan kita duduk dengan manis di sini, sementara orang lain pakai tabung. Kurang apa kita sudah dikasih kenikmatan Tuhan? Sadar nggak sih kita ini pelaku budaya? Kita tidak boleh memusuhi yang lain. Baju boleh beda warna, tapi satu tujuan kita, tegakkan kebenaran. Saya adalah tumbalnya nanti ketika kelompok-kelompok radikal akan menculik saya. Saya diteror siang malam kelompok-kelompok radikal. Saya akan tetap berdiri tegak untuk menegakkan budaya Indonesia. Dan saya adalah bagian tumbalnya nanti ketika saya tidak ada. Kalian akan mengenang Mbah Gimbal, seorang dukun yang selama ini dianggap tabu dan sirik. Kiai Romo itu juga dukun, duduk dengan tekun. Apa Romo mau baca doa melayu-layu? Enggak kan? Kiai juga ketika membaca doa-doa yang lain, apa melayu-layu? Enggak. Mereka duduk dengan tekun, membacakan kalimat-kalimat doanya. Dukun enggak. Oh doai duduk dengan tekun, gak mau mantranya gak cocok. Mungkin saat ini video saya viral nomor 1 di Indonesia ketika saya menantang ulama-ulama yang mencoba menganggap ini sirik. Saya dihujat oleh banyak ulama, tapi saya tidak akan gentar untuk budaya. Kita sama-sama melangkah di jalan-jalannya kebenaran untuk Pancasila kembali, berdiri kembali. Bhinneka Tunggal Ika ini harus benar-benar bersatu seperti kalian yang ada di sini. Ada warna merah, ada putih, ada biru, tapi bersatu untuk
Indonesia. Kalau kalian sekarang mendengar gesek-gesekan, oh Indonesia ibu kotanya dipindah ke Kalimantan, terus opo masalahnya? Hah? Saya mau nanya. Kita harus bangga bahwa ibu kota sekarang punya pasangan, yaitu Bapak Kota. Iya dong, setuju nggak kalau di Jakarta ada Bapak Kota? Iya. Dan Kalimantan itu nomor 4 di dunia tambang yang luar biasa, tambang minyaknya itu nomor 4 di dunia. Kurang kaya apa Kalimantan? Dan Kalimantan tidak pernah meminta wilayahnya untuk menjadi ibu kota, tapi karena kebijakan orang-orang yang punya pengetahuan luas, oh ini sumber yang bisa membuat kaya. Dan ingat, ada sumpah dari para leluhur, akan muncul terbit menjesuar dari timur. Apakah itu dari Kalimantan? Wassalam. Dan terbukti mulai ada pegiat-pegiat yang luar biasa di sana. Kita ini mau di Bali, mau dimanapun, selama masih di Nusantara, kita adalah saudara. Ya, saudara kita tetap saudara. Sarujuk Mbah Gimbal. Namun wedalipun Ya, oke. Dan sekali lagi saya akan mengucapkan, jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang. Dan kuat adalah ketika kekuatan kita adalah untuk menolong orang yang lemah dan tidak berdaya. Yes. Sarujuk. Saya Mbak Gimbal mohon diri. Maaf nek tangkemku ini salah ngomong. Sepurane jari wong Surabaya. Rahayu Romo. Sarujuk. Rahayu. Kita akan kebersamaan. I love you cool pokoknya. Kita tinggalkan terus. Monggo dilanjut acara nih. Aku tak mundur alon-alon. Oke, matur nuwun Mbah Gimbal. Salajengipun